Ini berhubungan dengan pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Kementerian HAM membutuhkan 20 triliun. Wah, langsung reaksi orang-orang keras ya, nggak realistis dong. 20 triliun emangnya untuk apa aja gitu kan? Ini adalah teknik yang disebut sebagai Oke, selamat datang di Planet Soft Skills bersama saya Hendy Pratama. Hari ini kita akan membahas tentang uniknya bagaimana cara Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai dalam berkomunikasi. Ada 3 hal yang akan kita sampaikan hari ini keunikannya, termasuk saat Menteri HAM Indonesia mengatakan bahwa pacarnya 3. Apa teknik ini? Mungkin bagi banyak orang, banyak yang tidak tahu bagaimana cara beliau mengolah kata dan bagaimana menyampaikan ide. Tapi logikanya begini, tidak mungkin seseorang bisa sampai di level menteri, yaitu jabatan yang sangat bergengsi, kalau komunikasinya tidak berstrategi. Maka saya amati kembali, saya temukan ada 3 teknik cara berkomunikasi ajaib ala Natalius Pigai, Menteri HAM RI. Teknik yang pertama yaitu teknik yang disebut sebagai extreme honesty, ya kan? Extreme honesty, yaitu kejujuran yang ekstrim. Beliau punya teknik ini yang diaplikasikan di dalam pidato yang satu ini nih. Ketika beliau mengatakan bahwa saya punya 3 pacar selama ini. Apa maksud beliau? Konteks dari pidato ini adalah beliau melarang orang-orang di kementeriannya untuk selingkuh, ya kan? Jadi kalau main mata antar pasangan yang punya suami begitu atau sudah punya istri, jangan saling melirik atau jangan saling menggoda. Itu keras tegurannya dari beliau. Maka beliau membandingkan situasi beliau bahwa selama ini kalau memang tidak kuat untuk menjaga sucinya pernikahan, ya sudah pacaran dulu aja gitu kan. Nah, menurut beliau selama belasan tahun beliau tidak menikah dan tidak menyanyiakan wanita, tidak lirik-lirik pasangan orang karena pacarnya hanya ada 3 selama belasan tahun. Artinya orang-orang kan kalau pacaran tuh belasan tahun tuh gonta-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti. Beliau itu hanya ada 3. Nah, maksudnya apa sih teknik ini? Maksudnya adalah ketika beliau ingin mendapatkan hati penontonnya, yaitu ketika orang-orang familiar dengan istilah pacaran. Nah, ketika beliau menggunakan kata pacar, maka orang akan lebih tergerak hatinya karena relate gitu. Honest, jujur kepada orang-orang menggunakan istilah pacar. Kapan teknik ini layak digunakan? Teknik ini digunakan ketika kita membahas hal-hal yang bisa berhubungan dengan masa lalu kita. Contohnya ketika Barack Obama membahas apakah beliau menggunakan ganja. Karena sudah terjadi di masa lampau dan bisa diperbaiki di masa depan, maka kita bisa menggunakan teknik extreme honesty seperti ini. Misalnya ketika Obama ditanya, Presiden Obama apakah dulu pernah menggunakan ganja? Dia mengatakan bahwa di masa lalu saya melakukan kesalahan ini sebagai anak muda yang terpengaruh pergaulan, tapi saya menyadari betapa bahayanya ganja sehingga saya sudah tidak menggunakannya lagi. Jadi kejujuran ini membuat penonton kita atau audiens kita merasa lebih dekat dengan pembicaranya. Nah, pada kasus Menteri Pigai ini, permasalahannya adalah video ini dikonsumsi secara publik. Maka extreme honesty ini bagusnya digunakan pada orang-orang terdekat gitu supaya konteksnya jelas. Itu untuk mendekatkan diri pada audiens atau bawahannya gitu ya. Kemudian teknik yang kedua, ini berhubungan dengan pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Kementerian HAM membutuhkan 20 triliun. Wah, langsung reaksi orang-orang keras ya, nggak realistis dong. 20 triliun emangnya untuk apa aja gitu kan. Ini adalah teknik yang disebut sebagai teknik aiming high ceiling atau meraih plafon yang sangat tinggi. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai strategis. Ya, contohnya begini. Kalau Anda mau izin ke rumah teman, ya kan, misalnya Anda itu cewek, kemudian Anda izin ke orang tua Anda untuk bisa nginep di tempat teman gitu ya. Maka kita nembak dulu yang tertinggi, yang paling susah untuk dipenuhi. Misal, boleh nggak ya kalau saya nginep di tempat kos? Nah,
kos teman saya tuh cowok. Saya mau nginep sana 4 hari. Apa? 4 hari? Nggak bisa dong. Kalau temennya itu cewek boleh? Boleh dong. Tapi 4 harinya gimana? Masa mau nginep di tempat orang 4 hari? Ya udah deh, semalam aja. Boleh nggak? Oh kalau gitu boleh. Nah, padahal pada kondisi normal, Anda itu tidak boleh nginep di tempat orang lain. Tapi karena Anda sudah menggunakan teknik aim high ceiling, ya kan? Plafon tertingginya yaitu nginep di rumah cowok dan 4 hari dikurangi satu-satu sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Gitu. Jadi teknik yang digunakan oleh Bapak Menteri Natalius Pigai ini adalah mengincar target tinggi 20 triliun. Nah, ibaratnya kalau dapatnya lebih rendah dari itu, asal lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, dia udah untung tuh. Jangan dikira pernyataan seperti ini pernyataan ngawur, padahal sudah dihitung secara cermat, yaitu dengan teknik aiming high ceiling. Oke. Dan yang terakhir adalah ketika Menteri HAM ditanya mengenai pendapat Yusril Iza Mahendra yang menyatakan bahwa kejadian tahun 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Nah, di sini kemudian Menteri Pigai menyatakan bahwa mohon maaf, ini tidak sesuai dengan jadwal, pertanyaan dari moderator akan kita tunda sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, teknik ini penting, namanya adalah teknik avoidance. Bayangkan, dalam kasus ini Menteri Yusril adalah atasannya, Menko kan, jadi atasan dari Menteri Pigai. Kalau membuat statement yang berlawanan dari apa yang dikatakan oleh atasan, maka akan sangat berbahaya pada struktur atau hierarki. Nah, oleh karena itu, karena tidak tersedia jawaban yang tepat saat itu, misalnya Anda mendapatkan pertanyaan yang sangat sulit, dan memang kalau dijawab terlalu beresiko, maka kita bisa menggunakan teknik avoidance. Itulah teknik-teknik ajaib yang digunakan oleh Menteri Natalius Pigai. Yang pertama yaitu extreme honesty atau kejujuran ekstrim. Yang kedua yaitu teknik aiming high ceiling, minta setinggi-tingginya, kalaupun diturunkan masih dapat untung ya. Dan yang terakhir adalah ketika memang Anda pada kondisi sulit tidak bisa menemukan solusinya, maka bisa mengatakan mohon maaf untuk kali ini belum bisa saya jawab, akan saya jawab di kesempatan lain. Sampai ketemu di Planet Soft Skills episode selanjutnya untuk mempelajari bagaimana teknik komunikasi yang efektif dan bisa digunakan pada situasi-situasi penting dalam kehidupan kita. Jangan lupa subscribe kalau memerlukan teknik-teknik lain yang mungkin berguna bagi hidup Anda. Terima kasih.